Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ketemu di hari ini. Senang saya bisa menjumpai Bapak Ibu di mana saja berada. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Tuhan. Kita mendahulukan Tuhan. Kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan katakan, semuanya ditambahkan kepada kita. Amin. Semua yang kita butuhkan, ya kan, pasti Tuhan tambahkan kepada kita. Sebab itu kita buang dulu segala pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir, ya, gelisah. Kita mau datang dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan, dan kita mau bersyukur atas kebaikannya. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu dengan penuh kerendahan hati mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang memungkinkan kami ada di hari ini. Ada banyak orang tidak lagi memiliki hari ini dengan kesehatan dan kekuatan. Ada orang yang harus terbaring di rumah sakit dan harus ditopang dengan selang oksigen. Karena itu kami bersyukur kami boleh menghirup udara dengan bebas. Kami bersyukur karena kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan kepada kami. Itu sebabnya kami mau baca dan merenungkan firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Saudara, di ayat 29 dikatakan begini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara sedang berada dalam keadaan terancam? Saudara, kita pasti merasakan ketidaktenangan, ya, tidak nyaman, tersiksa, gelisah, khawatir, ya kan? Dan terus dihantui oleh rasa takut. Nah, arti kata ancaman adalah menyatakan maksud atau niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi. Nah, ancaman bisa berupa tekanan, intimidasi, aniaya, krisis ekonomi, kesehatan yang terganggu, keluarga yang sedang diambang kehancuran, dan sebagainya dan sebagainya. Karena mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil, kita lihat Petrus dan Yohanes juga murid-murid yang lain harus mengalami ancaman dari para pemimpin Yahudi, dari tua-tua Israel dan juga ahli-ahli Taurat. Nah, inilah harga yang harus dibayar oleh seorang pemberita Injil, yaitu menghadapi berbagai ancaman dan nyawa menjadi taruhannya. Saudara, apa yang saya alami sama seperti apa yang sudah tertulis di Alkitab. Yaitu apa? Ya, diteror, diancam. Kemudian dengan berbagai cara, ya, saya diintimidasi, dipukul, dianiaya, tapi saya tetap kuat dalam situasi itu. Bukan saya, tetapi Roh Kudus yang memberikan saya kekuatan. Sebab saya selalu bilang, bukan keinginan saya untuk jadi Kristen, tetapi saya percaya di Yohanes 15 ayat 16 itu, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Maka kalau Tuhan sudah pilih kita, pasti kita juga diperlengkapi. Iya kan? Kalau Dia utus kita, pasti Dia menyertai. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, seperti Petrus dan Yohanes, ya, juga murid-murid yang lain,
Dia harus mengalami ancaman dari para pemimpin Yahudi, tua-tua Israel, dan ahli-ahli Taurat. Itulah harga yang harus dibayar oleh seorang pemberita Injil. Saya sudah alami, saya di penjara 4 tahun 6 bulan, aniaya, dipukul babak belur. Itulah harga yang harus saya bayar sebagai seorang pemberita Injil. Karena itu pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita ketika kita sedang diperhadapkan dengan ancaman di berbagai bidang kehidupan? Saya mau katakan, ketika kita diperhadapkan dengan ancaman di berbagai lini kehidupan, bidang kehidupan, yang pertama saya mau katakan, dengar baik, kuatkan percaya saudara kepada Tuhan. Saudara harus menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Saat dalam keadaan terjepit dan nyawa terancam di Siklak, apa yang Daud lakukan? Kalau saudara baca di 1 Samuel pasal 30 ayat 6, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, Bapak Ibu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan bat. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, ini kalimat yang menurut saya luar biasa ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, adalah sia-sia menaruh kepercayaan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Siapapun dia, apakah dia presiden ataukah dia konglomerat. Saudara, saya mau katakan sekali lagi bahwa sia-sia jika saudara menaruh kepercayaan kepada semua orang di dunia ini. Karena itu percayalah hanya kepada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Sebab dikatakan begini, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tuhanlah tempat perlindungan yang teguh bagi saudara dan saya. Amin. Jadi ketika saudara berada atau diperhadapkan dengan ancaman di berbagai segi kehidupan, yang pertama, sekali lagi saya katakan, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Yang kedua, pegang teguh janji firman Tuhan. Amin. Pegang teguh janji firman Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan atau taat adalah kunci menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak menolong kita. Amin. Di Yohanes 15 ayat 7 mencatat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jika kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, minta apa saja. Permintaan apa saja, tapi yang harus yang baik, yang positif, yang benar. Amin. Jadi yang kedua, supaya saudara tetap kuat di tengah ancaman, pegang teguh janji Tuhan. Amin. Jangan pegang janji manusia. Janji manusia hanya mengecewakan, tapi janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Janji Tuhan pasti Dia genapi, cepat atau lambat. Tidak terlalu cepat, tapi juga tidak lambat. Tepat pada waktunya. Dia yang berjanji, Dia akan menggenapi janji. Kalau manusia suka berjanji, suka melupakan janji. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita tetap kuat ketika sedang diperhadapkan dengan ancaman di berbagai kehidupan. Yang ketiga, saya mau katakan begini, perkatakan firman Tuhan dengan iman. Perkatakan firman Tuhan dengan iman. Dikatakan begini, firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi memperkatakan firman Tuhan. Ketika engkau berada dalam sebuah ancaman, entah itu masalah penyakit, di mana dokter katakan usiamu tinggal 3 bulan, ya kan? Atau mungkin engkau diperhadapkan dengan tantangan kesulitan,
apakah itu kesulitan ekonomi dan seterusnya. Mari kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Jadi katakan apa yang Tuhan katakan mengenai kesehatanmu. Amin. Katakan apa yang Tuhan katakan mengenai rumah tanggamu, masa depanmu, karirmu. Iya kan? Jadi katakan apa yang Tuhan katakan. Jadi kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Sebab kita punya iman ini didasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Tuhan ada di pihak orang-orang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya. Bagaimana kita bisa menyebut diri kita sebagai orang benar? Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita dibenarkan karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Roma pasal 3 ayat 24. Jadi saudara dan saya statusnya sudah orang benar. Maka itu doa orang benar besar kuasanya. Amin. Nah karena itu mari saudara kita mengimani bahwa Tuhan ada di pihak orang benar. Kita tidak perlu takut menghadapi ancaman apapun. Jauh, tidak usah takut saudara. Tidak perlu kita khawatir, ancaman apapun boleh datang. Tapi Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang benar. Maka itu mari kita selalu hidup sesuai dengan status kita sebagai orang benar, sebagai ciptaan baru. Amin. Kiranya kita semua hari ini bisa mendapatkan pencerahan ya mengenai hal ini, yaitu bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, Tuhan berpihak kepada orang yang benar. Maka itu kita harus perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan sembarangan, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan selalu akan menolong kita ketika kita menghadapi ancaman apapun. Apakah itu mengenai berhubungan dengan keamanan kita, ya, berhubungan dengan jiwa kita, berhubungan dengan tubuh kita, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan tempat tinggal, dan seterusnya. Tuhan selalu memberikan kita pertolongan sehingga kita kuat menghadapinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa apapun situasi yang kami hadapi, Tuhan akan selalu menolong kami, dan Engkau telah memberikan kami keselamatan. Sebab keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Engkau Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh nama itu yang diberikan kepada manusia, yang oleh nama itu kami bisa diselamatkan. Kiranya kami akan selalu menguatkan kepercayaan kepadamu. Hati kami melekat kepadamu. Kami juga akan selalu memegang teguh janji firman-Mu. Kami hanya melangkah dengan memegang teguh perkataan-perkataan Tuhan. Kami tidak berharap kepada manusia, sebab ketika berharap kepada manusia pasti kami kecewa, sebab manusia terbatas. Dan lagi pula Engkau mengingatkan terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami berpegang teguh pada janji firman-Mu. Dan kami juga diingatkan supaya memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Kami mau memperkatakan apa yang Tuhan katakan mengenai rumah tangga, bisnis, sekolah, masa depan, kesehatan kami. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur, kami bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang selalu setia di Galilea Network, Tuhan, yang mereka selalu mengikuti setiap tayangan dari Galilea Network. Secara khusus sahabat Galilea yang tayang setiap pagi, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 4.30. Kiranya ini menjadi berkat bagi mereka semua, siapapun yang mengikutinya. Tuhan berkati mereka. Tuhan lindungi kami di hari ini dalam seluruh tugas dan kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami